Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, tuntun pimpin kami, kuasa Roh Kudus menguasai seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini di dalam kitab Malaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12, berbicara tentang salah satu pemberian yang penting sekali kepada Allah. Minggu terakhir dalam bulan Mei ini, kita masih berbicara seputar pemberian kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di dalam kitab Malaki pasal yang ketiga, ayat 6 sampai ayat yang ke-12 ini, membahas tentang sebuah pemberian yang harus kita berikan kepada Allah, yaitu pemberian persepuluhan. Pemberian persepuluhan. Apa arti dari pemberian persepuluhan? Pemberian persepuluhan adalah pemberian 10% dari pendapatan atau penghasilan yang kita dapatkan, baik dari hasil pekerjaan kita, baik dari gaji kita, maupun dari hasil-hasil yang menjadi milik kita, dan itu hasil-hasil dari usaha-usaha kita. Salah satu contohnya, ketika kita menjual dan kita mendapatkan keuntungan dari penjualan itu, 10% dikeluarkan untuk perpuluhan dan diberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang kita pelajari ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana prinsip memberikan perpuluhan, dan ini suatu persembahan persepuluhan yang harus diberikan kepada Allah. Dalam firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengerti bagaimana prinsip dalam memberikan perpuluhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pertama, prinsipnya adalah dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Di sana dikatakan bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, yang pertama, prinsip yang tergambar di dalam firman Tuhan ini, persepuluhan itu adalah perintah Tuhan untuk mengembalikan milik Tuhan. Ini sebuah perintah Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan kepada Bani Yakub, kepada bangsa Israel, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang. Artinya apa ini? Prinsip yang pertama yang perlu kita pelajari di sini adalah persepuluhan merupakan perintah Tuhan untuk mengembalikan milik Tuhan. 1/10 dari penghasilan yang kita dapatkan itu merupakan milik Tuhan yang harus kita kembalikan. Bapak Ibu Saudara, ini harus menjadi perhatian khusus kepada kita. Ini harus menjadi hal yang kita taati di dalam kehidupan kita. 1/10 itu harus kita kembalikan kepada Tuhan. Bukan diberikan kepada pendeta, bukan diberikan kepada siapa-siapa, tapi ini dikembalikan kepada Tuhan sebagai tanda bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah perintah. Kita perhatikan dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7. Mengapa firman Tuhan datang kepada Bani Yakub? Kamu telah menyimpang dari perintahku. Artinya, di dalam kehidupan bangsa ini, mereka hidup bersama dengan Tuhan, tapi ada perintah Tuhan yang mereka lupakan. Mereka tetap bersama dengan Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan, tetapi ada perintah yang mereka lupakan, yaitu mereka lupa memberikan 1/10 dari penghasilan yang mereka dapatkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sadar bahwa 1/10 dari penghasilan kita itu adalah milik Tuhan. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, kamu menipu aku. Firman Tuhan jelas di sana. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih,
Kata menipu di sana dalam bahasa aslinya diartikan kepada kata merampok. Merampok atau mengambil. Berarti bahwa kalau kita tidak mengembalikan 10% dari penghasilan kita, maka artinya kita sedang merampok milik Allah, sedang merampas milik Allah. Ini yang sebenarnya harus kita perhatikan. Jangan sampai ini terjadi. Kita tidak menunggu penghasilan kita besar, kita tidak menunggu penghasilan kita banyak. Berapapun penghasilan kita, sekecil apapun penghasilan kita, mari kita kembalikan 10% kepada Allah. Yang kedua, prinsip di dalam sepersepuluhan ini, prinsip dalam memberikan persembahan persepuluhan. Yang kedua, dalam ayat yang ke-8 dan 9, prinsip yang terkuak di sana adalah tentang sebuah kesadaran diri. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bapak ibu saudaraku yang kekasih, yang kedua, prinsip yang perlu kita perhatikan dalam memberikan persepuluhan ialah perlunya kesadaran diri. Dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, mengapa firman Tuhan datang kepada Bani Yakub? Mengapa firman Tuhan mengatakan kamu menipu aku? Di balik firman Tuhan ini ada sebuah ketidaksadaran di dalam hidup bangsa ini. Ada sebuah ketidaksadaran di dalam mereka menjalani aktivitas mereka. Mereka selalu hidup bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, tetapi mereka melupakan salah satu perintah dari Tuhan, yaitu memberikan 1/10 dari penghasilan mereka. Ini penting Bapak Ibu Saudara, kesadaran diri. Minggu lalu kita belajar tentang kesadaran diri. Kesadaran diri itu adalah menyadari kehidupan dan eksistensi hidup kita di hadapan Tuhan. Siapakah kita ini? Mari kita menyadari hidup kita, bahwa kehidupan kita harus melakukan perintah Tuhan. Di dalam kesadaran diri, mari kita melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Salah satu wujud dari ketaatan kita melakukan perintah Tuhan adalah ketika kita memberikan 1/10 dari penghasilan yang kita dapatkan. Tadi perintah Tuhan, prinsip yang pertama, jangan merampas atau jangan mencuri milik Tuhan. Mari kita sadar di sini bahwa penghasilan kita 10% yang ada di dalam penghasilan itu adalah milik Tuhan. Yang ketiga, prinsip yang perlu kita pahami di sini. Dalam ayat yang ke-10, 11 dan 12. Ayat 10 berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam." Bapak ibu saudara yang kekasih, prinsip yang ketiga yang perlu kita lihat dalam memberikan 1/10 dari penghasilan kita adalah pernyataan iman. Apa itu pernyataan iman? Pernyataan iman adalah menyatakan iman kita. Dalam ayat yang ke-10, 11, 12 ada satu kata yang perlu kita garis bawahi di sana. Ialah ujilah aku, kata firman Tuhan. Artinya apa? Selidikilah aku, apakah aku tidak memberkati engkau? Selidikilah aku, apakah aku tidak mencurahkan berkat berkelimpahan dalam hidupmu? Apakah aku tidak melindungi engkau? Apakah aku tidak menjadikan kehidupanmu berbahagia? Ada 3 hal yang Tuhan lakukan berdasarkan firman Tuhan ini. Dia memberi berkat berkelimpahan di dalam hidup kita. Dia menyertai dan melindungi kehidupan kita. Pekerjaan kita diberkati. Ayat 11 berkata, "Aku akan menjauhkan belalang pelahap sehingga hasil pekerjaanmu memberikan hasil bagi kehidupanmu."
Kemudian ayat 12 berkata, aku akan memberikan kebahagiaan kepadamu sehingga semua bangsa mengatakan engkau berbahagia. Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Itu merupakan pernyataan iman kita. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Prinsip di dalam memberikan 1/10 dari penghasilan kita sebagai persembahan kepada Allah. Yang pertama, itu merupakan perintah Tuhan yang harus kita kembalikan. Jelas sekali, perintah Tuhan, kembalikan 10% menjadi milik Tuhan. Yang kedua, memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri penting dalam hidup kita. Jika orang itu tidak sadar, maka terlalu banyak alasan yang dilakukan, maka terlalu banyak alasan argumentasi-argumentasi yang disampaikan sehingga firman Tuhan tidak dilakukan. Dan itu terjadi di dalam kehidupan Bani Yakub, bangsa Israel, sehingga mereka membela diri. Mereka berkata, dengan apa kami menipu engkau? Dengan apa kami kembali kepadamu? Banyak alasan yang mereka ungkapkan. Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak sadar, maka terlalu banyak argumentasi-argumentasi yang disampaikan sehingga kehidupannya tidak melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajak kepada kita, mari kita kembali kepada Tuhan. Kesadaran diri kita untuk melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia menjadikan hidup kita diberkati Tuhan. Yang terakhir, ayat 10, ayat 11, ayat 12 merupakan pernyataan iman kita. Tuhan memberkati kehidupan kita. Dan setelah Tuhan memberkati hidup kita, kita harus mengembalikan 10% dari setiap berkat yang kita terima. Ada 3 berkat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita dalam ayat yang ke-10, 11, 12. Tuhan menyatakan berkat berkelimpahan dalam hidup kita. Tuhan melindungi kehidupan dan pekerjaan kita, dan Tuhan memberikan kebahagiaan dan sukacita dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita menjadi umat Tuhan, menjadi kesayangan Tuhan, dan hidup kita diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Salah satu persembahan yang sangat penting, yang tidak boleh kita lupakan dalam hidup kita adalah memberikan 1/10 dari penghasilan yang kita terima. Kita kembalikan kepada Tuhan karena itu adalah milik Tuhan. Mari kita mengembalikannya dengan kesadaran diri kita dan berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini membuat kehidupan kami semakin mengenal Engkau dalam hidup kami, dan kami dapat melakukan perintah Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami mengalami berkat Tuhan berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.